penyesalan dalam hidup gue adalah gue berpisah sama anak-anak. Welcome to One on One. Ini adalah One on One yang buat gue sangat spesial karena gue ketemu sama sahabat gue yang baru saja keluar dari sekolah. Sekolah kehidupan deh. Sekolah kehidupan. Reza bukan. Oke, Fantinus pergi. Iya. Jadi terlalu banyak cerita. Mungkin gue sudah posting juga di sosial media gue. Gua sama Reza bareng-bareng kita di Rutan Salemba. Betul. Waktu itu prosesnya banyak lah, kita diproses di dalam itu ya sampai Betul. sekarang. Yang akhirnya, Reza, lu udah ada di luar. Nanti gua bakal ngobrol banyak. Harus. Tapi gini, gue inget banget. Jadi awal basket di sana ya, kita main basket dulu ringnya cuma satu, tiba-tiba ringnya dibikin lagi kan waktu itu Bikin sama lagi di bapak-bapak lah di sana ya. Terus mainnya dari seminggu sekali jadi seminggu 2 kali. 2 kali. Betul. Gitu, cuman beberapa kali emang kita ketemunya cuma sekali karena jadwal sidang. Oh iya, masih sidang. Iya, gue sidang, lu sidang, jadi kadang suka gak ketemu juga. Gue kadang gitu ya, kalau nggak ada pemicu kayak lu ada wing, oh nggak ada, gue nggak main. Tapi kalau ada lu gitu, gue Nah, merasa jiwa-jiwa Jordan Kobe gue keluar. Jordan Kobe. Ya, tapi gini, setelah gua udah duluan lulus, lu masih basket nggak di dalam? Masih lah. Justru kalau ngomongin, gue dapat baju dari mana nih? Makanya ini waktu ini jersey awal waktu gua Awal, ini datang. lu nih. Kita bikin. Lu bikin aja. Iya, gua bikin Lu buat bikin, kita teman-teman terima. semua. Iya. Ini yang terakhir nih ya. Yang terakhir kita sama teman-teman. Rusa nih. Rusa tuh kenapa rusa? Singkatan. Rutan Salemba. Kalau gitu kita langsung main dulu, Ja. Ayo dong, dia udah siap. Dia udah siap banget lah dia. Bener-bener Gue tuh siap banget. nggak ngerti ya orang ke lapangan basket pakai sendal jepit dulu, pakai celana beda, lu pakai baju dulu, tasana ganti. Aduh, Mike bilang, gue datang, Iya, lihat udah tadi. siap, soalnya gue udah siap, bro, udah siap. Iya, ini. Menghemat waktu. Iya, gitu. langsung kalau gitu bola lu langsung. Ya. Ini baru nih. Gue yang Tadi, takut gue loh. belajar tadi. Oh, baru belajar tadi pagi. Oke deh kalau gitu siap. Lihat tutorial. Gak masuk. Reza bukan. Ini sempat barengan sama gua di 2018 akhir sampai 2019 kita di sekolah di Rutan Salemba. Sekolah mahal ya? Sekolah mahal. Itu mahal pengalaman itu loh. Betul. Za, jadi keluarnya kapan lu tuh? Jadi tanggal berapa, Za? Gue keluar itu pokoknya dapat asimilasi COVID-19 itu tanggal 18 Agustus setelah 17 Agustus. Oke, jadi lu mendapatkan asimilasi dari emang ini ada undang-undangnya, ada aturannya Karena undang-undang. program COVID itu yang Iya. kemarin itu. Kalau boleh tahu lagi sebenarnya kan waktu itu putusan lu adalah 4 tahun 6 bulan sub 3. ya ada subsidiarnya gitu Iya, ya. subsidiarnya. Dan akhirnya di 18 Agustus akhirnya lu keluar. Udah dapat keputusan bahwa mendapatkan asimilasi COVID dan bisa ikut asimilasi tanggal 18 Agustus dan gue begitu kaget dan begitu shocknya gitu. Kayak gue ya waktu itu kan putusannya 5 bulan, waktu itu udah jalanin 4 bulan 3 minggu. Seminggu tuh adalah seminggu paling lama dalam hidup gua. Iya. Nah, lu pada saat udah tahu nih 18 Agustus keluar, itu lama nggak sih kerasanya? Justru ini begitu gue tahu keputusan itu, gue tahu di awal bulan Agustus masih ada 2 minggu kan. Iya. Dan gue masih berasa gue kalau ikut PB gue Februari 2021 lah. Iya, iya. Masih tahun depan lagi gitu. Begitu ketemu akhirnya sama Pak Kasianta, Iya. Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Pak Yuda ngasih tahu good news, bad news mau yang mana? Bad newsnya Pak, bad newsnya adalah remisi kamu belum turun. Remisinya belum turun ya. Waduh, kalau good newsnya Pak, kamu bisa ikut asimilasi. Deng, begitu rasa Iya. begitu dia bilang kamu bisa, Aduh. semakin yakin bahwa lu keluar nih, lu keluar. Iya. Tapi begitu, gue nggak mau merasain bahwa ada yang bilang gini, kalau mau keluar tuh, malas gereja lah, malas olahraga, malas ngapa-ngapain, maunya di kamar santai, karena udah merasa nyaman. Iya. Kalau gue nggak, gue tetap gereja, Iya. tetap gereja, gue Tetap olahraga juga. olahraga juga. Gua akan melakukan gini.
Nah, Za, 18 Agustus yang lu lakukan pertama kali tiba-tiba lu keluar nih bebas. Apa yang lu lakukan? Kan dijemput sama Sere, Iya. Serevina, terus Iya. Nanti kita tahu ya siapa Serevina itu, iya kan? iya dong, Iya dong. Dia termasuk berkat dari Tuhan yang luar biasa, Iya, luar biasa. dan ajaib. Dan Gua ajaib. baru bisa bilang gitu. Itu kita kemana ya? Makan. Oh, yang pertama gue boleh makan. Seafood. Makan seafood. Makan sih Gitu, karena Iya, iya. kamu mau ngapain nih? Wih, banyak banget nih. Wih, Iya dong. Akhirnya bilang, "Yaudah, makan kepiting," gue bilang. Makan Terus seafood langsung dia ngatur Iya. biar nyokap gue datang, adik gue juga datang. Udah ketemu semua ya sama Udah, keluarga. akhirnya pas malam itu gue ketemu semua. Aduh. Wah, iya. Hal-hal yang sama nih. Ketahuan. Aduh. Tidak, gua nggak pernah mau ngebahas yang lama-lama, Yes. biarlah yang lama biarlah menjadi history, ya kan? Tapi Za, sedikit aja. Jadi prosesnya sendiri kayak lu nih ya, sama mantan, Ya. jadi sudah ketok palu ya, sudah divorce. Sudah. Gue Ya. sudah dapat Karena kan gua Surat akhirnya baca, itu- ya, waktu yang lu gua kasih ke lu tuh. kasih waktu itu masih, ini udah final tuh. oh itu udah final tuh. Sudah putusan. Jadi gue sudah Oke. 3 kali dipanggil sidang dan gue nggak bisa datang. Karena Dan sidangnya gua waktu nggak itu barengan juga sama sidang keputusan. betul. Jadi gitu gue sidang, ya sidang itu juga sidang cerai juga berlangsung juga. Ya udah begitu pas gue kasih itu emang itu udah dapat surat putusan untuk cerai. Cerai dan anak. Anak ya masih ikut. karena Umur juga ya. masih sana. Ini dorongnya kita. Hai, ini gua pakai status nih. Aduh. Enggak. Ya. Kita mau sedikit bernostalgia karena begitu banyak rasa bersyukur Betul. selama Amin. kita ada di dalam. Betul. Gua sama Reza, kita sama-sama yang gak pernah kepikiran dan selalu gua ceritain sama banyak orang adalah yang kepikiran ya, Za, kita nge-MC bareng acara Natal tapi di dalam Salemba. Iya. Betul nggak? Iya. Natal 2018 kita MC barengan di situ. Kemarin juga gua dapat 2019 mau ikutan lu Ji. Dia sempat gitu tuh Reza. Ji 2019 ikut lagi dong. Gitu. Tapi itu kenapa ya? Jadi Iya. misalnya gue yakin gue tahun yang ketiga masih kok gue nge-MC-in. Iya, iya. Gue masih bilang gue nge-MC yakin kok. Iya, iya. Akhirnya tapi enggak gitu. Ternyata enggak ya makanya. Padahal baru dibentuk loh panitia Natal tuh aduh. Oh, Baru iya, dibentuk dan gue seksi acara. Tapi gue teman-teman gue seneng banget. Teman-teman semua bersyukur bahwa udah ini harus bersyukuri dan Bersyukur, lu iya. harus bersuka cita, bukan harus sedih dengan keadaan kita bahwa lu tinggal. Enggak dong. Justru kita harus terus siapapun yang hari ini yang keluar kita terus bersyukur berdoakan untuk mereka. Gue syukur Iya. banget teman-teman semua. Pengurus di PPKG di Iya, iya. Gereja Bethesda. Pokoknya kita salam buat teman-teman di gereja Bethesda di sana. Betul. Karena saya juga suka beberapa kali ke sana barengan sama Good Friends setelah udah Oh, iya, keluar betul. pun gitu. Jadi barengan juga. Nanti Reza juga akan bergabung sama Ikut kita sama di Good Friends. Oke. Boleh ceritain nggak sih masa-masa kita waktu masih di dalam banyak hal yang karena gue inget gue pengen cerita juga sama Reza sama yang lain juga karena gue nggak pernah cerita ini. Hari pertama gue masuk itu langsung gue cari Reza. Iya. Gue sampai dan waktu itu masih tidur. Nyari ke blok gue. Iya, gue nyari ke blog dia, gue nyari, gue pengen ngobrol, pengen sama, gue juga butuh disemangatin Iya, iya. dengan harapan karena Reza sudah di situ, Iya. Reza sudah tahu keadaannya, gue pengen ngobrol. Jadi gue sering ngobrol sama Reza, apapun itu semua dari masalah keluarga, dari masalah kasusnya segala macem gitu ya. Ya, jadi buat teman-teman dalam juga kita dari pengalaman kita berdua nih kalau bisa memang cari teman-teman di dalam yang membangun kita yang bisa Iya. kasih semangat satu sama lain jangan justru cari teman-teman yang membahayakan kita misalnya Iya. ya kita ngomongnya adalah itu warga binaan adalah banyak dari kriminal narkoba Betul. banyak penipuan di dalam lu banyak banget penipuan misalnya gini Iya, iya, iya. bos Iya. gue belum makan nih bos nyokap gue sakit bos anak gue sakit bos Iya. ya mau nggak kan ya kita ikut urunan tapi ternyata begitu dilihat wah dia beli rokok lah beli apa yang Jadi emang apa ya, kita juga harus hati-hati lah ya Hati-hati. dalam bergaul. Sebenarnya gini, masalah pergaulan ini mau dimanapun ya, di Iya. dalam ataupun di luar atau di mana ya, kita emang harus mencari orang-orang yang bisa saling membangun. amin Blok 3 sama alumni. Sama alumni. Iya.
jadi jago loh. Enggak, karena kalau lu jago, berarti lu harus di dalam lagi. Jangan! Maksudnya Dalam lapangan basket berbasis ini. Za, apa yang lu bisa dapatkan selama lu sekolah kemarin? ya, sekolah gue kemarin adalah pasti satu, gue dibentuk untuk bisa sabar. Iya. Sabar karena kita mungkin melihat orang pulang duluan, bebas. Orang bisa putusannya bisa cepet selesai. Kita dibilang ya sabar gitu, mesti sabar, waktunya ada gitu. Iya. Mungkin kalau lu merasa bahwa diri lu, wah gue juga sama kok gini, tapi enggak. Mungkin di mata Tuhan tuh akan berbeda. Nah makanya kita harus sabar, terus kita harus bisa berani untuk benar-benar bertobat dan nggak ngulangin kesalahan yang sama lagi. Hampir Za. Gua Ini apa? Pedestrian. Sebelum kita tahu siapakah yang memenangkan pertandingan ini, kita ada halftime show. Oh, Halftime show-nya adalah muka belagu challenge. Jadi lu harus muka belagu. Muka belagu kayak gini nih. Nih. Yes. Cute, lo usah lihat masuk atau enggak, tapi kalau gua kan lu tahu sendiri pasti masuk. lu aja atas banyak banget di Instagram boleh. Nah, itu gagal. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Belagu. Gua aja kaget tuh masuk. Siap. Balik badan. Masuk. Muka belagu. It's the motherfucking Eagle Double G. Sekarang shoot or truth ya. Lu dulu, kalau lu masuk, gua nggak masuk, lu kasih pertanyaan. Lu nanti kalau gua masuk, gua kasih pertanyaan ke lu. Masuk sini. Oke, gue ya. Za, pada saat lu keluar tanggal 18 kemarin, Iya. hal apa yang lu ternyata baru tahu? Sebenarnya yang gue kagum sih sama jalanan aja sih. Iya. Ganjil genap yang pertama. Lu gak ngalamin ganjil genap ya sebelumnya? Ya kagak ada 2 tahun, Ji. 2 tahun di dalam tuh gue Berarti tuh lu masih yang 3 in 1? terakhir tuh 3 in 1 tapi udah mau ke ganjil genap. Begitu gue ngalamin kemarin, wah ganjil genap ya? Sampai suruh nunggu dulu, gue Iya, nunggu iya. 10 menit, nunggu jam Itu ngalamin pertama 9 kali. jam 9 baru lewat itu. Emang gila, gue ngabisin hidup gue keluar untuk di jalan raya nungguin gini gitu. Iya, Tisu iya. bawa aja. Tisu ternyata otomatis sekarang ya. Tisu. Kan gue liat tangan, ih cuma 1 pelit amat. Itu emang begitu katanya. Oh udah keluar otomatis loh. Mengagumkan. Gue boleh videoin gak gue? Nggak usah. Iya, gak usah. Jangan biasa videoin ya. Saya dulu gara-gara videoin. IT 5 bulan. Wes. Kalau gua nggak masuk, lu kasih pertanyaan. Yes. Tapi gua tuh udah masih masuk. Lihat kaki gua naik 1 aja deh. Tuh. Edit ya. Nggak boleh belagu jadi. Nggak boleh. Oke. Itu dia. Orang kok kalau terlalu Belajar untuk sabar, belajar untuk rendah hati ya. Oke, gua belajar itu sih. Oke, gimana? Pertanyaannya? yang menurut gua yang paling menyebalkan waktu kita di dalam tuh apa? Menyebalkan buat gua gini, menyebalkan dan masuk ke menyedihkan ya. Ini Boleh, jujur boleh. gua. Jauh dari keluarga, buat gua hal yang menyebalkan buat gua, tapi kita tidak bisa apa-apa. Betul. Kita tidak bisa Selain berbuat kita apa-apa menerima ya? karena kita ada aturannya. Di sana ada aturannya, kita harus ngikutin. Kita harus benar-benar menerima semuanya, belajar untuk memaafkan, Amin. baru tenang. Kalau enggak itu Masih yang paling, bergumul aja kalau enggak itu akan menyebalkan dan membuat kita tiap hari kesel dan pusing ya. Tapi menurut lu apel 3 kali sehari itu menyebalkan nggak buat lu? Waktu di dalam? Kita udah di luar ini ya. Iya. 1, 2, 3. Semak! Oke, siap ya. Oke. Ya boleh gue cerita sedikit juga bagaimana gue di dalam, kita berdua adalah sama-sama saling menguatkan, saling curhat di Itu dalam. dia. Waktu karena buat kita berat banget, kita nangis bareng, kita segala Yes. macam. Dan ya boleh tahu nggak sih, so sorry gue mau nanya ini karena gue tahu hati lu, gue Yes. tahu siapa yang paling kangen. Ya, kalau paling kangen sih yang pasti anak Kenan sama Mika tuh yang ngebuat gua drop, ngebuat gua bangkit, semangat, pasti anak. Kangen sama anak tuh di dalam apalagi ya, maksudnya dalam keadaan kemarin dengan posisi kondisi rumah tangga gue yang sedang Harus berpisah.
coba juga dan harus berpisah dan menjadi berat aja buat gue. Maksudnya mau melihat anak aja gue mesti nanya dulu. Kalau lagi ngomongnya biasa, tapi begitu malam gue lagi doa, ya itu ingat gue, maksudnya penyesalan dalam hidup gue adalah gue berpisah sama anak-anak. Karena berarti 2 tahun ini gue kehilangan quality time gue sama anak-anak gue. Cuman tahu dia sekarang sekolah, terus dia sekolah online. Gue bilang gue nggak ada di samping mereka. Itu yang membuat gue terus merasa kehilangan. Sampai sekarang pun gue masih nggak mencoba menghubungi dan masih belum bisa ketemu sama anak-anak. Tidak. Gue tahu gimana lu curhat sama gue waktu itu. Betul. Lu nggak bisa ketemu anak, itu paling berat. Dan waktu itu proses waktu itu karena lu 2019 lu waktu itu masih proses gitu. Pakai gue bilang Iya. gue dapet surat cerai gue gitu kan. Iya. Lu kasih kalimat gue pokoknya Za, apapun Za, lu ngomong, lu butuh apa, lu lagi mau cerita, gue sangat apa ya, emang kalau di dalam nih kita yang peduli sama kita itu sedih banget pasti kan. Termasuk lu tuh termasuk best bro gue yang gue pikir selalu ada di saat gue tuh nggak bisa cerita ke kamar, orang kamar nggak bisa cerita, tapi begitu sama lu gue merasakan, maksudnya ya kita karena satu dalam Tuhan kan. Gue begitu bisa cerita ke lu dan gue menerima kata-kata lu tuh buat gue apa ya, emang ngobatin gue, tapi ada satu power yang gue terima dari lu gitu ya. Makanya Tuhan baik, Tuhan tuh selalu mengirimkan siapapun gitu ya, sampai caranya, yang kadang caranya ajaib. Ya, berarti gini, sampai lu kemarin keluar tanggal 18, lu belum ketemu sama Kenan sama Mika? Kalau kontak belum bisa? Belum. Gua karena sayang sama lu, gua mencoba untuk bisa dapat videonya. Gua mencoba, tapi sorry, gua tidak berhasil. Gua belum berhasil, cuman gue deg-degan. Iya, tapi gue belum berhasil, sorry banget. Cuman ya gue sangat menghargai ibunya, siapapun gitu loh. Jadi Mika itu sekarang sudah umur mau 4, Kenan itu mau 7 ya? Mau 7. Nonton, bisa nonton YouTube. Karena kayak Enzo nonton YouTube, pasti nonton juga, pengen lihat. Dia sayang sama lu, sayang. Lu mau ngomong apa sama Mika makin? Ya pasti gue begitu ngeliat lu balik, gue ngiri bahwa ya Tuhan, Augie bisa ketemu Enzo ya cepet. Tapi ini ya proses Tuhan luar biasa banget. Dia juga buat Kenan dan Mika juga, kalau nanti udah bisa lihat YouTube ini ya inget apa namanya, pengalaman atau perkenanan dari Tuhan Yesus itu, apapun itu yang kita jalan sekarang itu diperkenankan dan pasti dari Tuhan itu pasti baik. Jangan sekali kita merasa sombong hati, merasa sendiri, merasa ragu dan khawatir, karena pasti Tuhan masih bersama kita. Apapun rencananya sekarang ini baik, makanya kita yang sudah melakukan pilihan yang agak salah, dan tapi pasti mau bangkit dan bertobat, makanya terus setia sama Tuhan dan taat sama Tuhan, itu keadaan lebih indah dan lebih baik banget. Ya buat Kenan sama Mika, pokoknya sehat terus, Papa nggak kemana-mana. Papa selalu ada di hati kalian, Papa selalu ada di sini. Papa janji pasti akan ketemu kalian berdua secepatnya. Amin ya. Iya. Amin. Amin. Oke. Mika, Kenan, Om Ogi cuma mau bilang nanti pasti suatu saat akan ngerti, tapi gini, Papa orang baik. Amin. Papa orang baik. Tapi nanti Mika, Kenan belajar, sebuah orang pasti bisa melakukan kesalahan apapun itu. Tapi kita tahu Tuhan yang mengampuni kita. Pasti kita bisa bertobat, kita bangkit. Kalau tadi Reza Jo bilang, dan kita pengen jadi ayah yang baik pastinya. Amin. Ya kan? 3, 2. Next, apa nih yang direncanakan sama Reza bukan Itu Reza? orang juga banyak nanyain tuh, Za, next apa Za? Gue sekarang bisa menjawab dan gue yakin sekali menjawab gue. Setelah ini gue akan hidup untuk melayani. That's it. Dan whatever itu, apapun itu sekarang ini mungkin dengan berkaitan dengan kasus gue, ada beberapa teman-teman dari komunitas anti drugs, komunitas narkotik yang memang yang kita membentuk suatu komunitas untuk saling membangun buat teman-teman yang mau sembuh, yang mau pulih atau yang masih, kita mau bantu biar mereka bisa berhenti dari segala itu dan pulih
tunggu aja karena Iya, kita kayak nanti mau akan- bikin apa namanya temu jiwa. Iya. Kita mau bikin pertemuan untuk semua ex dari warga binaan manapun. Iya. Kita mau kumpulin, kita bareng-bareng, kita mau diskusi bareng, kita mau pemulihan bareng Iya. biar mereka benar-benar Pemulihan merasa itu paling penting ya. iya, karena berasa begitu keluar kita bingung nih. Teman kita mana yang benar, mana lagi. Iya. Terus kalau kita masih dengan komunitas yang lama, masih akan terulang lagi. Nah, Iya. kita akan membentuk dengan komunitas baru Temu Jiwa ini biar didukung sama GB Example juga Iya. gereja. Iya. Jadi kita benar-benar pengen benar-benar orang yang merasa sendiri enggak. Ingat, kita bareng-bareng di sini Iya. kita akan pulihkan bersama-sama. Kemana lu, Jak? Oke, sama. Oke. Oke. Pak Tiga. Ini dari Instagram juga, dari Andri Foto. Apakah yang menjadi motivasi kalian untuk tetap semangat menjalani masa sulit di dalam sekolah? Yang satu adalah Tuhan, Iya. Tuhan Yesus. Kedua, keluarga. Iya. Tiga, ya lingkungan kita. Iya. Kalau kita lingkungannya cari yang salah, kita akan jadi salah. Aware dan juga waspada buat teman-teman semuanya. Cari teman-teman yang benar-benar putih dan bisa bikin kita maju deh. Iya. Jangan bikin kita mundur. Iya. Ngapain? Iya. Godaan segala pasti akan selalu ada Itu sampai dia, makanya gue kapanpun. langsung begitu keluar. Gi, ajak gue main basket tadi. Gi. Iya, iya. Oh siap, tenang aja bro. gue takutnya adalah, yang aktivitas gue yang kemarin, Heeh. begitu keluar kan, Iya, iya. nggak ada siapa-siapa lagi nih gue kayak Augie, Iya. Yosi, Iya. gue gitu hubungin tuh. Iya, Mas, iya. ntar kita ajak ini dong untuk pelayanan mana? Oh siap. Iya. Sampai 5 aja, gua akan blok dulu nih, gua akan. Sekarang pertanyaan cepat. Oke, Jadi food blogger atau jadi reviewer sepatu? food blogger tuh Acting atau MC? MC lah. MC ya, MC. karena lu juga MC. Di rutan aja atau di rumah aja? Di rumah aja lah mendingan. Iya. Di rumah aja. Itu ngalamin banget Iya. gua. Walaupun dibilang gini. Hashtag di rumah aja di Betul, ya, betul, apa pandemi. Jauh lebih bersyukur Betul. ketemu sama keluarga, ketemu sama orang yang kita sayang. Iya. Udah Justru aja. gue bilang, wah lu enak, justru enak di Salemba, di luar mana lebih susah. Gue bilang, lu nggak bersyukur berarti. Kalau lu Iya. bersyukur, lu akan merasa di rumah tuh lebih enak karena di Salemba pun ya semua terbatas. Emang Iya. itu sekolah kita kan, Iya. semuanya apapun dibatasin. Dan kita juga harus lebih mawas diri bahwa, oh ini nggak boleh, oh ini, dan semakin menekan diri, semakin Iya. rendah hati. Oh. Wah, itu jatuhnya kalau pakai gigi. Nah, Oh, berasa apa? eh? Tempat ngomong. Oke. Lihat nih. Nanti tenaga gua tuh akan langsung. Really? Iya. Oke, gua akan menyebutkan beberapa nama. Apa yang lo mau sampaikan sama Farid aja? Udah ketemu lagi belum? Belum, tapi gue bersyukur. Gue liat kemarin terakhir gue liat Iya. di Instagram dia mulai bangkit lagi, dan gue terus berdoa buat Mas Farid, semoga Iya. Mas Farid juga lebih sukses lagi, Iya. dan lebih kreatif lagi, dan lebih bisa untuk menyenangkan keluarga. Mantan istri itu Fiska. Mantan istri Fiska, ya pokoknya buat Verena Fiska, apapun yang sudah kita lalui bersama itu akan menjadi suatu kenangan dan pembelajaran buat kita, sehingga apa yang kita gagal kita harus perbaiki, maksudnya dalam dirimu perbaiki dengan kehidupanmu yang baru ya, begitupun gue juga dengan kehidupan gue yang baru, gue akan memperbaiki dengan segala yang sudah gue jalanin kemarin, yang terutama prioritas adalah anak. Iya. Dan gue bersyukur Karena kalau tidak ada mantan anak mantan nggak ada. anak tidak Betul. ada. Jadi gue bersyukur juga kalau dia sayang, dan gue selalu berdoa lah untuk semuanya, walaupun sekarang kita udah dalam sebatas bahwa kita untuk anak-anak ya gue bersyukur kalau lu. Semoga komunikasinya terus jalan lancar ya Amin, untuk anak amin, ya. amin, untuk anak sih ya. Om Indro. Tapi yang pasti saya minta maaf sedalam-dalamnya buat Om Indro bahwa waktu dulu 2 tahun terakhir sebelum saya tangkap juga Om Indro sempat minta terus ketemu, cuman saya nggak ketemuin. Tapi soal Bude almarhumah juga saya juga minta maaf, saya nggak bisa nemuin. Tapi yang pasti sekarang saya mau
pertama saya mau minta maaf dulu untuk Om Indro, untuk keluarga besar Kayu Putih semuanya. Saya sudah diproses Tuhan dengan demikian rupa, dan saya sadar bahwa saya bersalah. Saya juga mau bangkit dan mau memperbaiki semuanya untuk lebih baik. Terakhir, Sherefina. Pokoknya terima kasih. Siapa dong? Harus kasih tahu dulu Sherefina itu siapa? Sherefina Silayan itu adalah seorang biduan. Asik. Seorang biduan asal Sumatera Utara. Horas. Gue mau dikasih marga loh. Iya loh. Takutnya marga lu satwa loh. Jangan jaga karsa lah. Ya, pokoknya buat Sherefina Silayan, terima kasih kamu udah hadir. Terima kasih sama Tuhan sih ya. Tapi terima kasih juga untuk kamu karena udah hadir dalam kehidupan aku terakhir ini, yang dimana dari nol dan kamu mau nerima itu dan kamu mau bersyukur akan itu dan kamu yakin akan aku untuk bisa menjadi lebih baik dan lebih sukses dari sekarang. Ada rencana ke depan adalah? Rencana ke depan nggak depan-depan banget sih. Iya. Depan ya, kita mau segera pemberkatan untuk pernikahan. Berkatan pernikahan. Dalam waktu dekat aja. Dalam waktu Gak usah dekat. dibilang tanggalnya lah ya. Nggak usah. Ini calon istri asik dari Reza bukan Sherefina. Boleh cerita sedikit nggak sih maksudnya Sherefina sama Reza? Boleh ceritain nggak ketemunya gimana? Awal ketemu kenalan banget waktu kita mau acara Natal di Salemba 2019 yang Anda nggak ikut ya. Dari pelayanan dari teman-teman GBSM POG ya, Press of Ministry. Terus kita juga, gue minta tolong ke dia, Pastor ada nggak temen? Gue takut ini juga, takut salah karena gue nge-MC cuma tahun kemarin Natal. Ini udah tahun depan 2019. Oh yaudah ntar sama ini, sama siapa? Kateli ya? Iya. Sama Kateli ya, sama WL-nya. Oh yaudah. Akhirnya disitulah baru kenal. Jadi komunikasi. Terus gue sering juga pelayanan karena berarti dari GBI. Betul. SMP kan sering pelayanan juga di gereja Salemba. Bethesda Betul, di Salemba. Iya. itu dia, terus gue ditawarin setelah dari itu, ditawarin untuk mau belajar Alkitab nggak? Dia datang di klinik waktu itu ya. Jadi tiap hari ketemu untuk belajar Alkitab. Dari situ jadi hubungannya akhirnya jadi semakin dekat. Semakin dekat, semakin tahu dan Semakin. Sekarang dari Sherefina-nya pengen denger. Nah. Gimana bisa akhirnya ya kita nggak pernah tahu ya tiba-tiba emang rasa sayang, rasa cinta itu emang Tuhan yang kasih. Bisa tiba-tiba ke Reza bukan. terima. Reza masih lucu. Wah, amin. Satu hal yang membuat saya mengasihi dia, menyayangi dia, menerima dia apa adanya, dia mau mengikuti pemulihan dan pembentukan dari Tuhan. Satu hal lagi yang saya lihat, dia salah satu tipe laki-laki yang menurut saya itu nggak gampang di saat diproses begitu, dia pun mau mencoba untuk kita sama-sama saling memberi yang terbaik untuk Tuhan. Jadi itu yang membuat rasa itu jadi timbul. Oke. Sherefina sebagai calon istri tinggal beberapa saat lagi, gue bilangnya gitu ya. Yes. Yang mau disampaikan kepada calon suami, pengennya apa? Selalu saya bilang sama Itu kayak pendeta banget nih gue. papanya anak-anak ini Iya. untuk semakin kuat di dalam Tuhan, Amin. mempunyai lebih lagi mesbah dengan Tuhan pribadi, terus menjadi papa, orang tua yang bertanggung jawab, yang memang menjadi berkat dan juga mempunyai dampak yang pasti. Dan yang terakhir, saya selalu bilang dalam khotbah saya, live to impact but not to impress. Wow. Dalam Iya, ya? iya. Dalam banget, dalam Gue aja banget. mengartikan bahasa Indonesia susah banget. Iya. Kamu ngertiin nggak? Dah. Cukup ah. Oke, dah. Seru ya. Sengaja biar nanti ada rematch-nya game Oh, karena ada keduanya. kuarter keduanya. Ada kuarter kedua. Siapa kuat? Siapa takut? Gua enggak. Thank you banget. Thank udah you, mampir Ogi. ke sini.
Thank you one-on-one. Udah ngobrol-ngobrol juga dan banyak hal yang kita bisa ambil dari seorang Reza Bukan. Amin. Amin. Dan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yes. Justru bagaimana kita bisa bersyukur, minta ampun sama Tuhan, Yes. dan Tuhan pasti mengampuni kita. Dan kita kedepannya kita melihat satu hal yang lebih baik. Karena Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu yang tidak baik. Tuh, kalau kamu suka bilang, Ya, bersyukur, ya, bertobat, bangkit, sabar dan setia. Udah. ini keren banget. Oke, gue punya hadiah sama lu, buat lu. Kata One on One. Ih, aduh. Buat lo supaya lo rajin main basket lagi, karena gini, di dalam lo udah rajin, lo basket karena jujur lo bilang tadi karena salah satunya karena gue main basket di dalam. Kalau Supaya lo juga tetap main basket, gue bakal ngajak lo terus. amin. Ini ada tas One on One Ini juga. kiri apa kanan? Kosaki kan ada kiri ada kanan, Iya. gak usah ditanya dong ya, tolong. Wah, tunggu. Satu set. Oke, ini ada tas juga One on One buat lo. Ada lagi, ini spesial buat yang datang ke sini. Yang pasti ada Reza nomor 18 kalau gua tahu lu senang nomornya, gua tahu lu pakai nomor 69 ya kan, tapi emang gua akan intinya- menjelaskan kenapa nomor 18 nih. Jersey pun gua tulis Reza nomor 18 karena Reza kemarin keluar dari sekolah tanggal 18, itu tanggal yang sangat spesial karena Reza keluar bukan Reza Bukan yang dulu, tapi Reza yang sekarang. Oke? Amin. Satu lagi, Za. Apa lagi? Terima kasih, gua dijadikan ambasador untuk Hoops Indonesia. Oh, Waduh, jadi ada hadiah spesial dari Hoops Indonesia juga buat Reza. bener. Iya dong. Thank Oke, you. sekali lagi, Za, gua suka banget dengan kantongnya kalimat. nggak ada gedean lagi. Hah? Kantongnya nggak ada gedean. Ada, bentar ya, plastik kresek. Oke, Za, sekali lagi pokoknya sukses buat lu. Amin, thank you. Lu juga. Sukses juga buat perencanaannya ke depan. Ya, pokoknya gua doakan yang terbaik. Amin, thank you banget. Gua bukan cuma sekedar teman, gua bukan sekedar sahabat, gua adalah saudara lu. Amin. Jadi apapun kita bisa ngobrol, kita bisa cerita, kita bisa sharing. Amin. Yes. Tapi balik lagi yang memberikan kekuatan bukan manusia, manusia bisa meninggalkan kita, manusia bisa pergi tanpa alasan. Ada batasan kok. Pernah ngalamin juga bagaimana, Banget. tapi Tuhan yang gak pernah ninggalin. Yes, yes. Oke, sukses terus. Oke, dadah. Basket atau nge-DJ? Ah, basket. DJ? DJ, gue udah janji sebenarnya sama fiancé Iya, iya. untuk stop dunia malam.